Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Villa di lereng Bukit Mantingan. Di desa kecil bernama Mantingan, di tengah kabut tebal yang menyelimuti lereng bukit, berdiri sebuah villa tua yang dikenal sebagai Villa Duskara. Villa itu dulunya menjadi lambang kemewahan keluarga bangsawan bernama Jonathan yang tinggal di sana. Namun semua berubah ketika satu malam penuh misteri membawa villa itu ke dalam kegelapan abadi. Kini villa itu dibiarkan terbengkalai, dengan jendela-jendela besar seperti mata kosong yang mengawasi setiap orang yang lewat. Penduduk desa yang berpegang teguh pada tradisi dan cerita leluhur selalu memperingatkan agar tidak ada yang mendekat, terutama setelah senja. Mereka mengatakan, villa itu bukan lagi milik manusia. Cerita ini bermula ketika seorang pemuda bernama Satya, seorang fotografer dan pecinta eksplorasi urban, mendengar cerita tentang villa tersebut dari seorang kenalannya. Bagi Satya, cerita-cerita mistis adalah karangan belaka, dan villa itu hanya tempat menarik untuk diabadikan. Dengan peralatan lengkap, ia memutuskan untuk mengunjungi Villa Duskara. Ia tiba di villa pada sore hari, saat matahari masih menggantung rendah di ufuk barat. Dari kejauhan, villa itu tampak megah sekaligus mengerikan, dengan ornamen-ornamen tua yang dihiasi ukiran-ukiran aneh. Pintu gerbang besi yang sudah berkarat itu mengeluarkan suara melengking ketika ia mendorong membukanya. Ini hanya bangunan tua, gumam Satya, mencoba menenangkan dirinya. Ia melangkah masuk dan mulai memotret. Namun setiap kali ia melihat hasil foto di kameranya, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Dalam beberapa foto, ia melihat bayangan samar yang tidak terlihat oleh matanya. Saat senja mulai turun, udara di dalam villa berubah. Hawa dingin menyelimuti dan suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki, bisikan, bahkan tawa kecil yang seperti berasal dari seorang anak. Di ruang utama villa, Satya menemukan sebuah piano tua berwarna kuning pudar, tetapi seolah ada yang baru saja memainkannya. Saat ia mendekat, piano itu berbunyi, mengalunkan melodi yang meremangkan bulu kuduknya. Satya mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ketika ia berbalik, seorang perempuan berdiri di sana. Ia mengenakan gaun putih panjang dengan wajah yang tertutup rambut basah. Pergi, kau tak seharusnya di sini, bisik perempuan itu dengan suara dingin. Namun sebelum Satya sempat berkata apa-apa, perempuan itu menghilang, meninggalkan bau anyir seperti darah. Satya melanjutkan eksplorasinya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya permainan pikirannya. Di salah satu kamar ia menemukan sebuah buku harian tua dengan nama Ardo Jonathan di sampulnya. Ketika membukanya, ia membaca kisah tragis keluarga yang dulu tinggal di villa itu. Mereka bukan keluarga biasa. Keluarga Jonathan memiliki kekayaan yang tak pernah habis, tetapi kekayaan itu ternyata berasal dari perjanjian gelap. Mereka melakukan ritual kuno untuk memanggil roh penjaga yang akan melindungi harta mereka. Tetapi dengan satu syarat, mereka harus memberikan tumbal jiwa setiap bulan purnama.
Suatu malam ritual itu gagal. Alih-alih memuaskan roh penjaga, mereka membuatnya murka. Satu persatu anggota keluarga Jonathan menghilang. Tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Villa itu kemudian dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang tidak bisa tenang, terjebak di antara dunia manusia dan dunia gaib. Saat Satya membaca buku itu, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Angin dingin berhembus, dan suara-suara mulai menggema di sekitar ruangan. "Kenapa kau di sini? Pergilah sebelum kau akan menjadi bagian dari kami." Lampu kamera Satya tiba-tiba menyala, dan di pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan seorang pria besar dengan mata merah dan senyum mengerikan. Bayangan itu bergerak semakin dekat, hingga akhirnya menghilang saat Satya berbalik. Satya mencoba lari, tetapi villa itu seperti berubah bentuk. Lorong-lorong menjadi lebih panjang, pintu-pintu muncul di tempat yang tidak seharusnya, dan tangga yang ia lalui sebelumnya kini lenyap. Di ruang terakhir yang ia masuki, Satya menemukan altar kuno dengan bekas darah kering di sekelilingnya. Ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya, dan ketika ia berbalik, sosok perempuan bergaun putih tadi muncul kembali. Kali ini wajahnya terlihat banyak luka, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seolah menjerit tanpa suara. Di belakang perempuan itu muncul bayangan-bayangan lain. Anggota keluarga Ardo Jonathan yang terjebak dalam kutukan. Mereka meraih Satya, menariknya ke tengah altar. Pagi harinya penduduk desa menemukan kamera Satya di depan villa. Ketika mereka melihat foto-foto di dalamnya, mereka menemukan gambar yang tidak masuk akal. Sosok hitam, perempuan bergaun putih, dan bayangan pria bermata merah. Foto terakhir menunjukkan wajah Satya yang ketakutan, seolah sedang diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Satya tidak pernah ditemukan. Villa Duskara tetap berdiri, menjadi pengingat akan bahaya mengusik rahasia gelap yang seharusnya dibiarkan terkubur. Hingga kini penduduk desa bersumpah bahwa pada malam bulan purnama, suara piano dari dalam villa masih terdengar, diiringi bisikan arwah yang mencari korban berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.